Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Judul renungan, Bukan Sekedar Mujizat. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sewaktu mahasiswa, saya menjalani masa praktik pelayanan selama 2 bulan di satu gereja Injili konservatif di Jawa Tengah. Uniknya, gereja itu mengadakan KKR atau kebaktian kebangunan rohani, pemulihan, dan kesembuhan. Gereja itu mengundang satu hamba Tuhan yang terkenal sering melakukan ritual-ritual kesembuhan di setiap ibadah yang dilayaninya. Menariknya, KKR hari itu dihadiri oleh banyak orang hingga kursi gereja tidak cukup. Saat ibadah, saya secara langsung melihat orang yang lumpuh bisa berjalan, serta beberapa mujizat kesembuhan lainnya. Sayangnya, bagi saya KKR ini menjadi sensasional dan kontroversial belaka. Ketika seminggu setelahnya saya melihat jemaat yang lumpuh itu ternyata tidak sungguh mengalami kesembuhan. Dia masih harus duduk di kursi roda. Memang apa pentingnya sebuah mujizat bagi iman Kristen? Perlukah gereja melakukannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentu kita perlu tahu alasan Yesus mengadakan mujizat. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, Ia kemudian menyuruh orang itu menghadap para imam. Yesus berkata, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat 4. Mengapa hanya memberitahukan para imam saja dan dilarang kepada yang lain? Para imam saat itu menjadi kelompok yang membenci Yesus. Di sini Tuhan Yesus memakai mujizat untuk meneguhkan pemberitaan firman-Nya. Tujuan mujizat adalah untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, sebagian besar mujizat diikuti dengan kebangunan rohani dan pertobatan orang banyak. Selain itu, mujizat juga harus menjadi sarana pertumbuhan rohani bagi orang percaya. Mujizat menjadi ekspresi kasih dan kepedulian Allah. Jadi, perlukah gereja melakukan KKR mujizat kesembuhan? Bagaimana respon orang-orang ketika mendapatkannya? Ironisnya, orang pada zaman ini lebih banyak mencari mujizat daripada berrelasi dengan Tuhan. Tidak jarang, mujizat justru menjadi penghambat pertumbuhan rohani. Alih-alih mendewasakan, mujizat justru menghasilkan anak-anak manja. Mujizat menjadi semacam manisan dan permen yang lebih dinikmati daripada makanan keras.
Bahkan ada rasa kekecewaan ketika mujizat tidak sungguh terjadi. Mujizat tipu-tipu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Yesus. Coba lihat Israel di Perjanjian Lama. Hidup mereka bergelimang mujizat, tapi mereka sering tidak taat. Mereka dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Demikian pula pada Perjanjian Baru, bagaimana orang banyak hanya mau mengikut Yesus untuk mengalami mujizat, tetapi tidak mau jadi muridnya. Yohanes mencatat, banyak orang percaya dalam namanya karena melihat tanda-tanda yang diadakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Yohanes pasal 2 ayat 23-24. Ironis bukan? Mujizat adalah sarana untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan dan mengarahkan orang kepada Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.